Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 1 akan mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia, Politik dan Pendidikan. Saya Andi Masruria dengan NIM 501200530 akan menjelaskan materi yang pertama mengenai pengaruh perkembangan Islam di bidang politik. A. Pengertian sistem politik. Sistem politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur fungsi yang bekerja di dalam satu unit kesatuan antara masyarakat atau negara. Menurut Almond, sistem politik adalah interaksi yang ada di dalam masyarakat yang merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Ciri-ciri sistem politik menurut Gabriel Almond tersebut, yang pertama, semua sistem politik memiliki struktur politik. Maksudnya, di dalam masyarakat sederhana pun memiliki tipe-tipe struktur politik yang sangat kompleks. Tipe-tipe tersebut diperbandingkan satu sama lain sesuai dengan bentuk dan tingkatan strukturnya. Yang kedua, semua sistem politik menjalankan fungsi yang sama, walaupun tingkatannya berbeda-beda karena adanya perbedaan struktur. Yang ketiga, semua sistem politik mempunyai sifat multifungsional dan dapat diperbandingkan menurut tingkat. Penyebaran budaya Islam di Indonesia berlangsung secara damai. Islam berkembang melalui perantara bahasa Arab. Pada perkembangannya terjadi proses saling pengaruh antara Islam yang sudah terakulturasi dengan budaya lokal dengan Islam yang baru masuk di wilayah Timur Tengah. Maka dari itu, pengaruh penyebaran Islam di bidang politik antara lain, yang pertama, sistem pemerintahannya masih berbentuk kerajaan, namun namanya berubah menjadi kesultanan. Yang kedua, raja berganti gelar menjadi sultan, dan yang terakhir, para pemimpin disebut khalifah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Evi Taloka dengan NIM 501200623 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yang B yaitu Islam sebagai landasan politik Melayu. Dalam sejarah politik Melayu, Islam bukanlah hal baru. Sebagai landasan terpenting dari politik Melayu, Islam telah memberikan integritas kepada kerajaan-kerajaan yang memiliki kepercayaan terhadap agama Islam, terutamanya pada gelar kerajaan yang disandang oleh raja seperti sultan dan khalifah. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan Melayu. Sistem pemerintahan Melayu dibagi menjadi dua konsep. Yang pertama yaitu konsep kerajaan. Pada konsep ini, hak serta kedudukan raja merupakan hal yang tidak bisa dipermasalahkan, apalagi diganggu-gugat. Raja dapat menentukan keputusan hukum yang telah dia buat tanpa meminta persetujuan dari orang lain, serta raja dapat melakukan hal apa saja yang diinginkannya. Yang kedua yaitu konsep negeri. Konsep negeri memiliki artian yang lebih luas dari konsep kerajaan, karena untuk membangun semua negeri diperlukan pemimpin yang mampu mengayomi rakyatnya, yang diikuti oleh menteri, rakyat, bala tentara, serta beberapa struktur pemerintahan lainnya. Konsep negeri juga dianggap suatu kemajuan. Tingkat kemajuannya dapat diukur dari beberapa banyak warganya dan orang pendatang. Yang terakhir yaitu sistem pemerintahan Islam. Di dalam Islam, orang yang memimpin atau yang memerintah sesuatu disebut dengan ulil amri atau khalifah atau juga khalifah Allah, yang artinya pengganti atau wakil Allah di bumi. Ada beberapa syarat pemimpin yang ditentukan oleh agama Islam, diantaranya yaitu yang pertama adalah adil, yang kedua memiliki ilmu pengetahuan untuk berijtihad. Mengapa berijtihad? Karena sumber hukum Islam itu ada tiga. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Ijtihad dilakukan apabila kita tidak menemukan sumber hukum yang diperlukan untuk menentukan sebuah kasus. Dan yang ketiga yaitu sehat dan tidak cacat, serta yang terakhir adalah bersikap pemimpin serta bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya atas nama Yuni Hayati dengan nomor NIM 501200624. Baiklah, di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai atau membahas tentang pengaruh Islam terhadap perkembangan politik Melayu. Masuknya Islam ke wilayah Kepulauan Melayu adalah peristiwa sangat penting dalam sejarah Melayu, dan Melayu tersebut identik dengan Islam.
Maka dapat disimpulkan bahwa orang-orang Melayu menetapkan identitas kemelayuannya dengan 3 ciri pokok atau 3 ciri yang mendasari kemelayuannya. Yang pertama, bahasa Melayu. Yang kedua, beragam Melayu. Yang terakhir yaitu beradat istiadat Melayu. Selanjutnya yaitu Shen M. Nakum Al-Atas mengklasifikasikan Islamisasi di Kepulauan Melayu menjadi 3 fase, yaitu yang pertama yaitu proses Islamisasi di Kepulauan Melayu yang dapat diamati sejak abad ke-13. Yang kedua yaitu proses Islamisasi di Kepulauan Melayu yang dapat diamati dari abad ke-15. Yang terakhir, yang ketiga yaitu proses Islamisasi kelanjutan dari proses Islamisasi yang kedua, yaitu proses yang ketiga ini tidak dapat dan tidak boleh terpisahkan. Artinya harus menyatu dengan yang lainnya. Pembahasan yang terakhir tentang pengaruh Islam terhadap politik Melayu, yaitu Islam dan politik Melayu ini selalu berjalan beriringan. Contohnya yaitu Islam adalah bagian kehidupan dari raja-raja dan masyarakat Melayu. Begitupun sebaliknya, raja-raja dan masyarakat Melayu identik sekali dengan agama Islam. Sekian, terima kasih. Suatu proses pelajar yang didapati oleh seorang murid ataupun pelajar merangkumi proses pengajaran dan pembelajaran kepakaran khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tapi lebih mendalam. Pemberian pengetahuan, pertimbangan, dan kebijaksanaan. Salah satu asas matlamat pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melangkumi generasi. Perkembangan ilmu Islam bermula di Institut Pendidikan Islam di rumah, masjid, kutab atau pondok, dan sekolah, kemudian wujud ke seluruh Nusantara. Struktur pengajian Islam dan instruksinya yang wujud di Nusantara sama dengan yang terdapat di negeri-negeri Arab. Sejarah pendidikan Islam menunjukkan bahwa keseimbangan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu dunia terdapat pada zaman kegemilangan dan kekuatan Islam. Dengan itu, wujud keseimbangan antara ilmu-ilmu agama dan dunia dalam kurikulum pendidikan dan Islam. Secara umumnya, kurikulum pendidikan dalam Islam itu meliputi ilmu-ilmu bahasa dan agama, ilmu-ilmu kealaman sebagian ilmu-ilmu yang membantu ilmu-ilmu itu seperti sejarah, geografi, sastra, syari, nahu, dan balaga, dan filsafat dan logika. Mata pembelajaran bagi peningkat rendah adalah Al-Quran, agama, membaca, menulis, dan syair. Manakah kurikulum pada peringkat formal dan Islam mewakili semua kurikulum peringkat rendah dan lebih membahaskan pembahasan agama, syariat, dan sejagat. Jadi kurikulum pendidikan dalam Islam bersifat fungsional. Tujuannya mengeluarkan dan membentuk manusia muslim kenal pada agama dan Tuhannya, berakhlak Al-Quran, tetapi juga mengeluarkan manusia yang mengenal kehidupan, sanggup menikmati kehidupan yang mulia dalam masyarakat dan bebas dan mulia, malah sanggup memberikan dan membina masyarakat itu dan mendorong dan mengembangkan kehidupan masyarakat di situ. Kata orang, jika tidak hendak melihat apa-apa yang berlaku pada masa depannya, lihatlah generasi muda kita sekarang. Hal ini bermakna sistem pendidikan merupakan landasan terbaik untuk membentuk generasi kita bagi merealisasikan apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roni Saputra. NIM saya 5012000542. B. Tempat pendidikan Islam sebelum penumbuhan sekolah. Sebelum penumbuhan sekolah, ulama memainkan peranan mencirikan masyarakat di Nusantara yang sempurna, yang mempunyai kegiatan kemasyarakatan dan menjalankan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah, dan agama Islam. Sistem masjid sebagai nurkas dapat dilihat sebagai suatu bentuk pemusatan kegiatan Islam, sebab masjid itulah yang selalunya dibina di tempat-tempat yang
berhampiran dengan semua jenis kegiatan seperti di tepi sungai, seperti di Malaka. Karena sungai menjadi jalan berhubungan, supaya setiap yang lalu akan singgah menunaikan tanggungjawabnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila tiba masanya. Di Indonesia, Mahmud Yunus 1960-29 menurut kebiasaan kaum muslim, apabila kanak-kanak berumur 7 tahun, ia akan dihantar ke surau untuk mengaji Al-Quran, ibadah, tauhid, dan akhlak. Di tanah Melayu, Malaysia, struktur pendidikan seperti di Indonesia dan Filipina juga berlaku, yaitu sejenak agama Islam datang ke Malaysia. Sebagai bukti petikan kata-kata Abdullah Musi dalam hikatnya 1974-8. Dari zaman nenek moyang pun tidak pernah Abdullah Musi orang menaruh tempat belajar bahasa Melayu, melainkan mengaji Al-Quran saja. Dan patur belajar bahasa Arab karena ia berguna kepada agama dan lagi dalam akhirat. Begitu juga di negeri-negeri yang dilewatinya, maka tiadalah tempat suatu atau dua tempat orang yang mengajar mengaji, melainkan adalah dalam 10-12 rumah seorang dua orang anak-anak mengaji Al-Quran. Bagi pendidikan pemuliaan, kutab atau pondok didirikan sebagai institut pengajiannya berdasarkan beberapa bukti. Kutab yang didirikan adalah untuk memberi pelajaran awal kepada anak-anak selain di rumah dan masjid. Kutab menjadi tempat pertemuan pelajaran awal kepada anak-anak dan guru dengan murid, berhubungan dengan proses pembelajaran di peringkat awal. Kurikulum yang biasa diajar di kutab biasanya meliputi semua aspek kerohanian dan jasmani. Di antara mata pelajaran yang diajar ialah Al-Quran, hadis, fikih, akhlak, dan tajwid. Baiklah, nama saya Muhammad Taufik Rahman. Saya akan menjelaskan materi C, tempat pendidikan Islam setelah penumbuhan sekolah. Yang pertama, Meusana atau madrasah adalah tempat belajar atau lembaga pendidikan awal bagi anak-anak seperti tingkatan sekolah dasar. Para murid diajarkan membaca dan menulis huruf Arab serta mempelajari ilmu-ilmu agama. Yang kedua, surau. Surau adalah tempat yang biasanya dipergunakan untuk melaksanakan ibadah. Surau dipergunakan juga untuk belajar mengaji, dan tempat wirid atau pengajian. Surau dapat menjadi tempat menginap bagi anak-anak yang terpisah dengan orang tuanya. Yang ketiga, pesantren. Pesantren adalah tempat belajar untuk para santri yang dikhususkan untuk tinggal di sana atau menginap. Pesantren mengajarkan ilmu-ilmu agama lebih mendalam, seperti ilmu tafsir dan sebagainya. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan, orang Melayu menetapkan identitas kemelayuannya dengan 3 ciri pokok, yaitu berbahasa Melayu, beradat istiadat Melayu, dan beragama Islam. Berdasarkan ciri-ciri pokok tersebut, masyarakat Melayu Nusantara dipersatukan oleh adanya kerajaan-kerajaan Melayu pada masa lampau. Kebesaran kerajaan-kerajaan Melayu telah meninggalkan tradisi-tradisi dan simbol-simbol kebudayaan Melayu yang menyelimuti berbagai suasana kehidupan hampir sebagian besar masyarakat di wilayah kepulauan. Kerajaan-kerajaan besar Melayu bukan saja terpusat di Pulau Sumatera, namun penyebarannya mencapai sebagai besar wilayah Nusantara. Bangsa Melayu selanjutnya menjadikan Islam sebagai landasan dasar perumusan etika bagi perilaku politik para penguasa di kerajaan.
Oleh karena itu, Islam dan politik Melayu selalu berjalan beriringan. Islam menjadi bagian dari kehidupan raja-raja dan masyarakat Melayu. Sebaliknya, raja-raja dan masyarakat Melayu sangat identik dengan Islam. Perkembangan ilmu Islam bermula di institut pendidikan Islam di rumah, masjid, pondok, dan sekolah, kemudian wujud ke seluruh Nusantara. Struktur pengajian Islam dan institut-institusinya yang wujud di Nusantara sama dengan yang terdapat di negeri-negeri Arab. Sebelum penumbuhan sekolah, ulama memainkan peranan mencirikan masyarakat di Nusantara yang sempurna, yang mempunyai kegiatan kemasyarakatan dan menjalankan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sistem masjid yang sebagai markas dapat dilihat sebagai suatu bentuk pemusatan kegiatan Islam sebagai masjid. Itulah yang selalu dibina di tempat-tempat yang berhampiran dengan semua jenis kegiatan, seperti di tepi-tepi sungai di Malaka, karena sungai menjadi jalan berhubungan supaya setiap yang lalu lalang akan singgah menunaikan tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila tiba masanya. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.